Halo, apa kabar semua? Salam sehat. Dan pada saat ini saya akan membahas beberapa bahan kajian dari statistik bisnis. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maynard Corinus dengan NIM 210611020550. Kelas 2B8 dengan dosen Dr. Imelda W.J. Ogi SEMM. Dan pada saat ini sudah ada beberapa bahan kajian yang akan saya jelaskan nanti, yaitu yang pertama pengertian regresi dan korelasi, yang kedua korelasi antar variabel, yang ketiga garis kuadrat terkecil, yang keempat ANOVA untuk pengukuran korelasi, yang kelima korelasi kuadrat, yang keenam koefisien korelasi, regresi dan determinasi, yang ketujuh kesimpulan statistik, yang kedelapan regresi linear, sederhana dan berganda, dan terakhir yang kesembilan regresi non-linear. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi, orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas atau analisis. Dan kemudian, analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat dibuat persamaan sebagai berikut: Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Y variabel terikat dependent variable, X sama dengan variabel bebas atau independent variable, A sebagai konstanta, dan B sebagai koefisien regresi. Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan sebagai pendekatan atau rumus, sehingga nilai konstanta A dan nilai koefisien regresi atau B dapat dicari dengan metode sebagai berikut ini. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan, sedangkan bila dikembangkan lebih luas, korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan acak atau random variable. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, korelatif positif, atau berlawanan korelatif negatif. Dengan begitu, secara umum korelasi adalah salah satu hubungan teknik dengan menganalisis statistik dengan mencari hubungan dari dua variabel dengan bentuk pada sifatnya, sehingga terjadilah hubungan pada sebab akibat yang terdapat pada variabel dengan arahnya yang sama. Secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, korelasi adalah salah satu dari bentuk dan ukuran yang mempunyai beberapa variabel dalam hubungan dengan menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga dapat terjadi perubahan meningkat pada suatu benda atau objek atau variabel. Dalam matematika, korelasi adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Dalam konteks teknik analisis, korelasi kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan di antara dua variabel yang juga memiliki sifat kuantitatif. Kuadrat terkecil. Nama garis kuadrat terkecil menjelaskan fungsinya. Kita mulai dengan kumpulan titik dengan koordinat yang diberikan oleh xi, y. Setiap garis lurus akan melewati titik-titik ini dan akan melewati atau di bawah masing-masing titik tersebut. Kita dapat menghitung jarak dari titik-titik ini ke garis dengan memilih nilai x dan kemudian mengurangkan koordinat y yang diamati yang sesuai dengan x ini dari koordinat y garis kita. Garis yang berbeda melalui kumpulan titik yang sama akan memberikan himpunan
jarak yang berbeda. Kami ingin jarak ini sekecil mungkin, tapi ada masalah karena jarak kita bisa positif atau negatif. Jumlah total semua jarak ini akan saling meniadakan. Jumlah jarak akan selalu sama dengan 0. Solusi untuk masalah ini adalah menghilangkan semua bilangan negatif dengan mengkuadratkan jarak antara titik dan garis. Ini memberikan kumpulan bilangan non-negatif. Tujuan yang kami miliki untuk menemukan garis yang paling cocok adalah sama dengan membuat jumlah jarak kuadrat ini sekecil mungkin. Kalkulus datang untuk menyelamatkan di sini. Proses diferensiasi dalam kalkulus memungkinkan untuk meminimalkan jumlah jarak kuadrat dari garis yang diberikan. Ini menjelaskan frasa kode terkecil dalam nama kami untuk baris ini. Garis yang paling sesuai, karena garis kuadrat terkecil meminimalkan jarak kuadrat antara garis dan titik kita dapat menganggap garis ini sebagai garis yang paling sesuai dengan data kita. Inilah sebabnya mengapa garis kuadrat terkecil juga dikenal sebagai garis yang paling cocok. Dari semua kemungkinan, garis yang dapat ditarik, garis kuadrat terkecil paling dekat dengan kumpulan data secara keseluruhan. Ini mungkin berarti bahwa garis kita akan kehilangan titik dimanapun dalam kumpulan data kita. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah sebuah uji statistik yang menyerupai tes. ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua area rata atau lebih. ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Roland Fisher. Kelebihan dari uji statistik ini yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari dua jenis kelompok. Itulah yang membedakan ANOVA dengan tes. ANOVA terbagi menjadi dua jenis, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA one way adalah atau satu arah adalah tes hipotesis di mana hanya satu variabel, kategori atau faktor tunggal yang dipertimbangkan. Berbeda dengan ANOVA two way. Di sini uji hipotesis diklasifikasikan berdasarkan pada dua faktor analisis korelasi. Pada uji statistik parametrik digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Hubungan yang dimaksud di sini adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan kausal di antara variabel-variabel yang dianalisis. Analisis korelasi yang digunakan untuk menguji data yang bersifat parametrik sering juga disebut dengan analisis Pearson. Metode analisis korelasi Pearson merupakan metode pengujian yang pada dasarnya dilakukan terhadap satu variabel pengukuran yang menyuntikkan data-data yang bersifat kuantitatif. Metode Pearson ini dapat ditemukan pada aplikasi Minitab, baik Minitab 14 maupun Minitab 15. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R kuadrat merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R kuadrat digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R kuadrat, ini dijadikan sebagai pengukuran bahwa seberapa baik garis regresi mendekat nilai data asli yang dibuat model. Jika R kuadrat sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data sempurna. Interpretasi lain ialah bahwa R kuadrat diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh rekursor atau variabel bebas atau X dalam model. Dengan demikian, jika R kuadrat sama dengan 1 akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. Jika R2 sama dengan 0 akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor X dengan variabel Y. Dalam kasus misalnya, jika R kuadrat sama dengan 0,8 mempunyai arti bahwa sebesar 80% variasi dari variabel Y, variabel tergantung atau respons, dapat diterangkan dengan variabel X atau variabel bebas explanatory, sedangkan sisanya 0,2 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabilitas yang inherent. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi KD adalah KD sama dengan R kuadrat X 100%. Variabilitas mempunyai makna penyebaran atau distribusi seperangkat nilai-nilai tertentu. Dengan menggunakan bahasa umum, pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 80%, sedangkan sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam hubungannya dengan korelasi, maka R kuadrat merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang berkaitan dengan variabel bebas X dan variabel Y. Secara umum dikatakan bahwa R kuadrat merupakan kuadrat korelasi antara variabel yang digunakan sebagai prediktor X dan variabel yang memberikan respons Y.
Dengan menggunakan bahasa sederhana, R kuadrat merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Koefisien regresi dan korelasi. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nilai B yang positif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh positif terhadap nilai variabel terikat Y. Sedangkan nilai B yang negatif, B dengan tanda negatif, menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh negatif terhadap nilai variabel terikat Y. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi atau B adalah sebagai berikut. B sama dengan A, B bertanda positif. Artinya bila nilai variabel bebas X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, B sama dengan A atau B bertanda positif. Artinya bila nilai variabel bebas X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik atau bertambah atau meningkat sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel turun atau berkurang 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. B sama dengan min A, B bertanda negatif, artinya bila nilai variabel bebas X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel turun atau berkurang 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik bertambah atau meningkat sebesar A unit. Menaksir nilai variabel terikat Y dari serangkaian data sampel yang terdiri dari N pasangan data X, Y, Y. Nilai A dan B dihitung, kemudian persamaan regresi sampel Y sama dengan A tambah BX disusun. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, kita dapat menaksir nilai variabel terikat Y berdasarkan nilai variabel bebas X tertentu. Dalam batas-batas nilai X, data pengamatan dengan mendistribusikan nilai X tertentu tersebut ke dalam kesamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi dengan simbol L kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R kuadrat merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R kuadrat digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R kuadrat, ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R kuadrat sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Informasi kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan, baik itu dalam bentuk informasi numerik maupun informasi kategorik yang disebut sebagai suatu pengamatan. Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain sebagai berikut: populasi, sampel, unit sampel, probabilitas. Statistika juga telah banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis mengenai produk dan lain-lain, ekonomi dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Sensus populasi masyarakat merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Ada pula aplikasi statistika lain yang sekarang populer, yaitu prosedur jajak pendapat atau polling. Misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta hitung cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel independen
apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus dari analisis regresi linear bersederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah Bx. Keterangan. Y sama dengan subjek dalam variabel independen yang diprediksi. A sama dengan harga Y ketika harga X 0 atau harga konstan. B sama dengan angka R atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus arah garis naik dan bila min maka arah garis turun. X sama dengan subjek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Secara teknik, harga B merupakan target dari perbandingan antara panjang garis variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen x1, x2, dan seterusnya sampai xn. Dengan variabel independen y, analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi ganda digunakan untuk peneliti. Bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen, kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi, dinaik atau diturunkan nilainya. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Regresi nonlinear adalah suatu metode untuk mendapatkan model dan nonlinear yang menyatakan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Regresi nonlinear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam bentuk linear dengan keakuratan yang lebih baik daripada regresi linear karena dalam mengestimasi model dipakai literasi algoritma. Menurut Hasan 1999, suatu model disebut regresi nonlinear, dan itulah hasil pembahasan saya dari berbagai bahan kajian. Terima kasih.